Halo, saya dengan Pram di konten Serba-Serbi Kehidupan bersama teman saya Pak Johannes dengan Pak Imam dari Saung Jombang. Dari di sini sekarang kita di Rumpin. Di Rumpin ya. Berarti Bambu. Ini di bawah Sahabat Bambu berarti ya? Betul, kita mitra dengan Sahabat Bambu Yogyakarta. Oke, bisa ceritakan nggak awalnya bagaimana Pak Imam? Yang pada awalnya saya kenal dengan Pak Lukman, dan Pak Lukman dari Sahabat Bambu. Nah, pada saat itu ya kita karena satu bidang di bambu, pada saat itu ya bermitralah. Tahun berapa mulainya itu biasa? Awalnya? 3 tahun kurang lebih 3 tahunan. Sebelum di sini di mana tuh kira-kira? Sebelum saya di sini di Rumpin ini. Sebelumnya saya punya workshop di Jombang. Tangerang Selatan. Betul. Yang sahabat Bambu itu datang ke sana. Udah saya buka workshop dari tahun 2015 di sana. 2015 lumayan. 2015. Itu Sahabat Bambu datang ke situ diundang atau datang sendiri? Datang sendiri. Waktu itu dia telepon saya, minta ketemu, ya udah kita ketemu di sana. Terus kasih pelatihan atau gimana Pak Lukman? Ya, waktu itu kita bicara masalah untuk pengawetan ya tentunya ya, karena Sahabat Bambu senior lah untuk di bambu itu ya. Pengawetan. Ya udah kita komitmen di pengawetannya dengan Sahabat Bambu terutama. Ya, mereka membina saya mengenai pengawetan itu sendiri. Tentunya saya akhirnya membuka di Rumpin ini. Oke. Buka di Rumpin tahun berapa nih? Itu belum lama juga itu. Ya kisaran 2 tahun lebih lah dari pertemuan itu kita langsung merencanakan untuk pembuatan di sini. Di bawah binaan mereka ya. Ya, seperti betul. Ini persiapan dari mulai sistem pengawetan, dari mulai semua cara pengawetannya, ya tentunya dari Sahabat Bambu. Pelatihan dari Sahabat Bambu ya betul. berarti. Itu berapa lama kira-kira pelatihan itu? Kita sih nggak lama karena pelatihan di sini dari mulai sistemnya aja langsung kita praktekkan, langsung praktek. Waktu pertama dengan sistem difusi yang bambu itu kita berdirikan dan kita isi dengan air obat itu. Berarti mesti pakai tangga atau apa gitu? Iya betul. Itu waktu bangunan masih di sebelah. Waktu di sebelah sana kita bikin bangunan yang tinggi hampir 7 meter lah ya, karena kan bambunya juga tinggi. Iya betul. Dan difusi itu kayaknya kurang efisiennya di lama ya. Karena itu 14 hari diawetkan baru bisa dipakai lah gitu ya. Kalau yang fungsinya ini namanya apa? Kalau ini prosesnya dengan direbus aja. Direbus dan diobat sih. Tapi obatnya sama bahannya. Sama dengan borak dan boriknya. Tapi lebih efektif ini ya. Efektifnya lebih cepat ini karena ini maksimalnya bisa sehari untuk pengawetan dengan bambu besar itu. Kalau untuk 1 hari 1 drum ini ya bisa 50 batang bisa. 50 batang bisa 1 hari ya. Itu berapa lama prosesnya? Proses perebusnya itu 3 jam. 3 jam, cepat juga ya. Lamanya itu 3 jam. 14 hari. 14 hari. Karena dia nyerap. Iya. Difusi itu. Terus tiap hari dicek ya, naik kalau berkurang dipenuhin lagi. Nggak boleh kurang. Tapi jadi kalau yang kurang biasanya karena ada kebocoran. Karena ada kebocoran itu bambunya ya kita lebih baiknya kita dipisahkan. Nggak usah diawetkan. Tapi dari segi hasil sama aja. Sama aja. Jadi lebih baik ini dong. Betul. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Ini direbus sampai airnya mendidih. Mendidih panas. Setelah mendidih panas kita taruh bambunya. Kita taruh bambunya. 3 jam. Adapun kalau misalkan awal itu lebih dari 3 jam karena waktu naruh bambu itu kan dalam posisi air adem ya. Lama itu ya kemungkinan bisa 4 jam 5 jam dulu lah itu kita panaskan. Kalau untuk yang awal. Obatnya borak dan borik. Setelah air mendidih atau masih dingin air? Air mendidih. Baru dimasukin. Betul. Air mendidih. Itu bambu juga udah masuk ya?
Bambu belum, Oh, karena belum. nanti pengadukannya susah. Jadi sebelum panas bambu belum masuk dulu ya? Belum masuk dulu. Untuk efektifnya seperti itu karena nanti biar larut. Biar larut. Dengan air panas nanti dia bisa larut, baru bambu masuk. Nah, udah tinggal tunggu. Komposisi borak sama boriknya berapa itu? Komposisi bambu untuk pengawetannya 25 kg borak. 25 kg. Kita pakainya ya. Yang 18 kg borik itu untuk 1 25 banding 18 ya. Untuk 1 drum ini kita, kalau untuk pencampuran nanti kita harus bikin lagi lain-lain. Gitu. Iya. Nah, jadi konsentrasinya 2,5% aja Pak dari air itu. Itu paling minimnya segitu. Maksimal sih masih Kemudian bisa. diademkan dulu air baru diangkat atau gimana? Enggak Pak, Ditunggu. masih posisi panas. Kita kalau misalkan bambu udah 3 jam itu kita angkat. Oh, diangkat. Dalam posisi panas ya. Posisi panas. Bukannya nunggu adem gitu? Enggak, kalau nunggu adem nanti Waduh, Ibu, atur nuhun. Nuhun, Bu. Iya, Terima kasih. Iya. Iya. Wah, Oh gitu. nunggu adem nanti nggak bisa, itu nggak bisa proses lama lagi tuh ngangkat. Itu tetap waktu 3 jam udah itu harus diangkat. Langsung diangkat. oke, satu batch, satu itu ya angkatan. Satu itu berapa bambu tadi? 10. Maksimal itu paling 10. 10. Nah, terus kalau sudah airnya ditambah lagi. Airnya kalau misalnya udah susut pun lama itu bangsa, besoknya itu baru ditambah. Susut pasti. Itu masih bisa untuk bambu lain lagi ya satu Bisa. proses itu. Oh, jadi nggak perlu bisa. nambah bahan borak-borik. Nambah dengan penambahannya kita pembuatan larutan lagi dengan melarutkan air lagi di gentong yang lain. Baru kita tuang Ke situ. ke situ. Baru tambah. Itu borak sama Biar borik itu terendam. bubuk ya, berupa bubuk ya. Itu bahan Kayak apa? kimia seperti bedak Kristal, gitu ya, seperti bedak. bedak, ya. Seperti ini aja apa Bubuk tepung. ya, tepung ya. Tepung betul. Itu Dilarutkan nyari dulu. bahannya mudah ya. Sementara ini kita persetujuan dari sahabat bambu. Iya, karena bahan seperti itu emang harus berizin. Kalau yang dominan sih takut disalahgunakan dengan pemakaian yang yang nggak baik lah intinya. Makanya mereka itu untuk order itu sepertinya harus pakai izin dan segalanya Terus lah. belinya di dengan surat itu Nanti sahabat bambu tinggal kirim. sahabat bambu mengasih tahu misalkan mau diambil apa dikirim dari sana. Tinggal nanti kita kepastian aja mau dikirim, silahkan dikirim. Oh, diambil, dikirim kita langsung. ambil. Oh, bisa ya. Kalau emang posisinya dekat dengan Saung Jombang biasanya kita ambil. Iya. Di toko itu ya, bangunan ya. Toko kimia, bahan kimia. Toko kimia yang penjualan dengan toko kimia betul. Yang sudah langganan tapi sudah tahu ya. Ya sebelumnya udah udah pakai gitu. Sudah pakai. Sekarang berapa harganya per kilo? Untuk harga ini saya udah lama sih nggak masuk lagi. Waktu terakhir kalau tidak salah yang borak itu di harga waktu terakhir tuh kalau nggak salah ya di harga 17 apa tuh ya, kalau yang boriknya Per kilo? per kilo 17.000. 20 ribuan lah. Iya. Borik 20.000. Kurang lebihnya ya. Sebab kadang itu kan Sama. harganya turun naik sesuai dengan dolar kalau nggak salah. Borik sama atau ada Harga. lebih mahal? Borik lebih mahal. Oh gitu. Untuk sekali pemakaian itu berapa kilo? Untuk 1 drum itu. Nah, 1 drum itu. Itu untuk 1 drum kita ini kan kurang lebih airnya itu 850 literan. Itu campuran boraknya saya pakai 25 kilo dan boriknya 18 kilo. Lumayan ya. Iya. Enak juga ya. Betul. Tapi masih bisa dipakai untuk yang Berikutnya. berikutnya. Nanti tinggal penambahan aja. Kalau ada kekurangan penyusutan air karena harus terendam. Kalau nggak terendam nanti kan posisi Yang bambu rata ya. bambu itu nanti tambah sedikit. Jadi dari 10 bisa 8 bisa 6 bisa air. Susut lah. Tapi untuk dari segi bambunya sendiri ya, itu ada perubahan warna, susut atau apa enggak? Kalau untuk baru karena bambu ini biasanya kan masih agak hijau ya. Nanti setelah kita rebus perubahan warnanya agak sedikit pucat. Pucat setelah kita tiriskan di angin dan dipanaskan itu di luar di udara itu semakin cepat kering.
warnanya berubah lagi. Berubah ke arah pengeringan bambu itu sendiri. Beda dengan kayak bambu semacam kita diamkan saja gitu. Oh, lebih cepat dikeringkannya sih intinya. Kalau dari panaskan itu. Fungsi dari pengawetan bambu ini bisa bertahan berapa lama dari bambu ini sendiri kalau dipakai ya? Untuk sementara penelitiannya dari sahabat bambu 15 tahun lebih. 15 tahun. Dengan intinya apa ya, ketentuan bambu itu tidak langsung terhindar dari panas sama hujan, kelembaban. Untuk bangunan yang tertutup, ya itu bisa 15 tahunan lebih. Itu berarti di dalam rumah ya? Dalam Tapi rumah. kalau yang di luar misalnya kena air hujan, kena panas itu nggak bisa dipastikan, dimungkinkan bisa lebih cepat, bisa lama. Nanti tergantung dari cuaca itu sendiri. Tergantung cuaca. Sama kekuatan bambu itu sendiri. Itu seperti yang di kampus di Bali itu kan luar itu di luar ya beginilah. Ini apa tiang-tiangnya dia pakai bambu juga semua di luar kan? Bambu betung yang 22 meter. Untuk konstruksi kayak pagar sih itu kan karena tidak ada atap. Ya biasanya lebih cepat. Kira-kira berapa tahun tuh dia mulai ada? Mungkin ya nggak ada perbedaan dengan bambu yang non awet. Kalau untuk ketahanannya ya, karena bedanya di situ mungkin dari penyakitnya aja. Yang non awet itu udah pasti dimungkinkan ada hamanya. Yang nambah bikin rusak lagi. Bubuk itu ya, bubuk bambu ya. Rayap masih mau kalau diawetkan. Rayap selama ini kita kayaknya masih kuat juga sih kalau untuk rayap. Karena saya ini ada rayap pun ini cuma naik saja, nggak makan. Maksud saya yang setelah diawetkan itu sudah anti rayap lah ya, lebih. Iya, jadi untuk rayap sudah nggak mau makan atau masih makan? Ini saya belum pernah selama saya percobaan diawetkan selama 2 tahun itu, ini saya pasang di bangunan ini sama yang di workshop. Itu dilihat untuk rayap nggak ada ya? Nggak ada. Iya, apakah itu mungkin karena di situ nggak mau makan? Apa mungkin dia di situ emang nggak ada rayapnya? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas kalau untuk bangunan yang non awet itu yang saya pernah pakai di workshop aja, ketahanan dari rayap itu sekitaran 2 tahun 3 tahunan. Nah, udah pasti ada rayap. Dan bubuk mungkin ya lebih cepat lagi. Sebelum 2 tahun 3 tahun itu di angka bulan itu udah ada bubuk. Itu kalau yang belum diawetkan. Yang non awet. Kalau yang diawetkan sama sekali nggak ada ya? Nggak ada bubuk, non bubuk. Karena tadi itu dengan proses pengawetan tadi udah mati. Mati langsung. Nah itu kalau untuk rayapnya selama saya lihat sih belum ada yang kena. Berarti masih proses baru. Bagus juga ya dari hasil pengawetan ini ya. Ya. Ada perbedaan jauh dengan awetan dan awetan. Terutama dari yang bubuk tadi. Bubuk itu. Selama ini orang pemakaian yang diawetkan ini untuk apa ya? Bangunan apa ya? Ya untuk konstruksi terutama. Di konstruksi bangunan ya bikin rumah, bikin saung gazebo, dan interior juga kantor kayak itu banyak pagar, dekorasi, jembatan. Saya pernah bikin juga jembatan. Oh, jembatan juga pernah bikin? Iya, bisa dilewatin mobil itu. UGM itu ya pernah. Kalau saya sih untuk jembatan waktu di Cipondoh, rumahnya Pak Wali Kota Tangerang. Ya itu jembatan ya, karena dia buat akses jalan aja sih, sekalian buat aksen dia tuh, sekalian buat bikin kayak kafe lah gitu. Kafe yang bagus kafe, ya. Pas depan rumah ada paritnya. Oh, jembatan itu ya. Iya betul. Untuk motor ya. Itu diawetkan juga itu. Untuk orang aja paling. Orang. Diawetkan juga bambunya. Itu awetan, bambu awetan mintanya. Dan di Brasil itu jembatan gede untuk mobil. Oh, bambu itu. Bambu. Ada videonya. Kuat juga ya. Iya. Berarti sistem pengawetan ini sangat efektif sekali ya untuk jangka panjang berarti ya. Iya. Untuk bangunan. Jadi ada perbedaan sangat jauh dengan yang non awetan. Terus untuk nyari bahan bakunya juga pun mudah dengan sahabat bambu, sudah didukung juga ya. Iya, karena kita untuk koneksi sahabat bambu kita bisa dengan bahan pun bisa. Selama ini sih kita yang di Rumpin itu ya dominan dan mayoritas dari Rumpin untuk bahan baku sendiri. Iya. Gitu. Untuk workshopnya dari mana ya selain di sini? Di Ciputat Jombang dan di
Tanjung Barat. Oh, Tanjung Barat. Tanjung Barat. Oh, ada juga di sana ya? Ya betul. Jadi kalau orang mau beli ke sana bisa langsung. Bisa. Yang di sana sih yang kita buka itu Tanjung Barat Lenteng Agung kan ya? Betul, betul. Itu yang pas jembatan Ciliwung, Pak. Oh, di situ. Nah, karena di sana itu ya selama ini saya untuk penjualan bambu non awetan untuk kebutuhan konstruksi steger dan backisting mungkin kayak gitu. Dipakai tapi non awetan tapi ya. Non awetan. Karena sekali pakai aja. Betul. Ya, selebihnya ya kita menerima konstruksi dengan bahan bambu awetannya. Tapi bisa bikin seperti pergola atau apa gitu. Iya. Itu bikin sendiri atau gimana? Nah, itu untuk kegiatan pembuatan saung dan lainnya itu kita juga menerima pembuatan. Oh, bisa juga. Karena kita juga di sini ada tukang untuk biasa pembuatan seperti itu. Desain-desainnya juga ada semua ya. Nanti kan untuk desain kita ke pembeli biasanya, ke owner. Maunya seperti apa? Betul. Kalau tidak kita kerjasama dengan Pak Lukman. Oh, ada. Oh, ya, ada gambar-gambarnya yang buatkan. Pak Lukman yang desain. Oh, oke. Gitu. Jadi komplit udah ya. Siap. Berarti untuk pengangkutan udah nggak ada masalah ya misalnya. Untuk transportasi ya kita kalau untuk ke workshop karena udah ada yang supplier, udah biasa gitu. Udah biasa jadi mudah lah ya. Udah ada supplier lah masing-masingnya. Kalau untuk di sini untuk pengawetan kita dominan mayoritas dari bambu sini. Kalau untuk di workshop itu kita mungkin kebanyakan dari arah dari Rangka, Sukabumi gitu, dari lain-lain. Kalau saungnya itu dia dibongkar lagi, pasang di sana atau bentuknya udah langsung jadi saung bawa ke knockdown? Oh ya, kebanyakan yang langsung permanen. Jadi nggak sistem knockdown. Langsung jadi bawa udah jadi gitu. Jadi paling tidak gini, kita setting saja untuk ukuran. Setting ukuran di workshop ataupun di sini, nanti kita bawa ke lokasi langsung pemasangan di lokasi. Seperti itu. Jadi langsung pasang di sana gitu. Iya, betul. Tapi bukan dalam bentuk sudah jadi saung di bawah itu enggak ya? Enggak. Jadi kalau untuk ukuran besar sih ya susah juga nanti. Kalau yang ukuran kecil-kecil lah mungkin ukurannya masih bisa. 1,5 gazebo lah, terutama gazebo kecil itu bisa langsung kita buatkan di sini. Nanti kita kirim. Ya kalau yang besar-besar itu paling udah diukur, dibawa baru dipasang di sana. Tergantung pembuatan lokasinya. Kalau emang dimungkinkan dekat dengan workshop, kita bisa langsung bikin jadi untuk ukuran kecil. Oh gitu. Untuk membuat bambu melengkung gitu gimana caranya? Ya, dipanasin dulu atau? Enggak, tekniknya ini disebutnya kalau di sini digeret. Digeret itu digergaji. Oh. Nah, bagian yang yang mau digergaji terus tekuk gini. Betul. Ini ada tuh intinya apa namanya? Ada caranya. Bekas gergajiannya gitu. Kok seperti anyaman-anyaman ini ada orang yang ngerjakan sendiri atau gimana? Betul, ada pengrajinnya. Ada pengrajinnya. Gedek ini ya. Pengrajin. Jadi di sini ada berapa jenis bambu? Tadi itu mayan. Untuk jenis yang bambu hitam ada nggak? Bambu hitam ada, Pak. Wulung. Ada bambu wulung di sana. Bambu wulung. Nah, itu di Jogja dulu itu sahabat bambu kirim ke Australia itu bikin pagar. Jadi bambu dibelah dua terus diikat-ikat pakai ijuk. Itu di Australia laku keras tuh untuk pagar rumah di sana kan. Panel ya, buat pagar panel aja dia langsung instan pasang. Langsung ya pasangnya. Betul. Dan di sana kan nggak lembab jadi lebih awet ya, lebih kuat ya. Kalau Indonesia ini kan kelembapan lembab sama panas ini. Jadi mesti betul-betul tahan bambunya. Sampai sekarang pun kayaknya masih itu. Masih kirim. Iya, itu waktu itu Pak Joko saya juga kenal dengan dari siapa yang dari anak. Iya dulu yang di Sahabat Bambunya. Mana Kaliurang itu workshop yang di sana itu gede workshopnya. Besar workshop Sahabat bambu. Bambunya macam-macam, ada yang bambu betung. Ya. Bambu betung itu ukurannya berapa diameter bambu betungnya? Gede, Pak. Dari sana itu ukuran bisa sampai 20 waktu kita bikin di Inagro itu ada. Bambu betung itu? Waktu bikin di Inagro ada bambunya kan soalnya dari sana dari Jawa. Kan di sini tuh udah susah untuk ukuran bambu sebesar itu. Itu bisa dibibitkan nggak untuk ditanam baru gitu? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Biasanya kan ada untuk pembukaan lahan yang buat penanaman itu bisa. Di Jogja itu ada pembibitan itu yang bambu verde itu. Oh, mungkin ya. Ya, itu gede banget gitu. Semua jenis bambu itu pakai tisu culture. Jadi dia
Saya pernah beli bawa tanam di depan rumah di Taman Asri. Beli tunasnya itu ya? Iya, beli setekan bibitnya. Dari tunas apa setek? Dia bukan stek, dia kayaknya tisu culture ya. Tisu culture tuh yang dari jaringannya itu diambil terus dibiarkan pakai itu. Oh, di-shake lama gitu. Itu dia tumbuh tunas, baru itu pindah. Tumbuh juga ya. Kalau untuk harga ya, bambu yang belum diawetkan sama yang sudah. Silakan Pak, diminum. Itu harganya berbedanya berapa ya kira-kira ya? Antara yang diawetkan sama yang belum diawetkan. Ya, untuk perbedaan range harga itu tentunya kalau yang diawetkan lebih mahal Pak ya. Bisa 2 kali lipatnya atau lebih atau gimana? Ya paling kalau untuk bambu yang ukuran besar sih ya bisa sampai 100% ya. Karena dari pengawetan itu sendiri juga kan pengelolaan dan permodalan juga cukup lumayan. Betul. Memakan biaya. Dan juga emang hasilnya pun berbeda jauh dengan yang non awetan. Oh gitu. Tapi memang hasilnya memuaskan ya. Bambunya Pak Imam dipasok oleh petani bambu atau gimana? Beli putus gitu? Ya, kalau untuk di Rumpin ini sendiri langsung dari petani bambunya. Jadi kita petani bambu yang ada di sini kita ambil untuk bahan pengawetan di sini dan juga non awetan juga kan di sini. Jadi dari petani bawa ke sini sendiri ya. Adapun itu kita yang ngambil paling tidak. Bisa ngambil juga. Mereka petani udah ditebang siap dibawa, nanti kita langsung proses di sini. Oh gitu. Stok di sini. Ya. Betul. Itu juga sesuai kebutuhan juga dari klien ya. Betul. Untuk kebutuhannya ya nanti disesuaikan aja dengan orderan. Kan. Karena selama ini kita untuk stok batas pembuatan yang seumpamanya yang itu sih masih ada stok bisa. Dan selebihnya kita kalau misalnya kekurang stok langsung pengawetan. Benar. Karena kalau langsung ditaruh di sini kan lumayan juga butuh. Iya, makan tempat banyak, betul. Sama kasihan juga sayang bumbunya gitu. Iya. Ini juga masih ada banyak nih. Ya ini stok untuk pembuatan yang sekiranya masih bisa kita kita langsung buatkan. Terus untuk pasarnya sendiri? Ya kalau untuk pemasaran sendiri ya tadi karena saya ada workshop dengan sistemnya offline dan online, saya juga untuk pemasarannya seperti itu. Oh gitu. Dan juga bermitra dengan sahabat bambu, dan mereka untuk pengerjaan area di Jawa Barat, terutama Jakarta, Bandung, kayak di Banten juga nanti dengan mitra kita Jombang. Karena mereka lebih ke menangani area selebihnya gitu. Karena kan luas juga, mereka juga, menerima orderan kemana-mana. Jadi kerjasamanya betul-betul harus itu ya? Iya, per wilayah dari yang terdekat lah mungkin, biar efisien dan efektif intinya. Betul sih. Pengantaran juga betul. Sesuai dengan wilayahnya. Betul. Karena kalau di handle dari Jogja semua ya kurang efektif nantinya. Betul. Tapi dari segi konsumen selama ini pasar udah cukup lumayan ya? Ya selama ini ya kalau pandemi ya tentunya kita ikut terbawa ini juga Pak ada efeknya terbawa efeknya juga ya selama ini terus ya setelah mendingan dengan ini ya ada udah mulai lagi ya sekarang ya sedikit ya. Karena pengaruh juga sih ya. Betul, iya. Orang kan lebih memikirkan sekarang makan dulu. Iya, banyak orderan yang mungkin sebelumnya udah mau pembuatan waktu pas kemarin corona gini banyak yang di cancel ya. Iya. Kebutuhan lain dulu lah. Betul. Iya. Ada pemesanan rumah, bukan saung tapi rumah bambu ada. Untuk rumah bambu ya betul, itu kita kemarin juga baru kita buatkan dengan yang dekat sini di Saung gitu. Dengan Jombang, Plaza Saung Jombang untuk dibuatkan saung buat rumah. Kita kemarin terakhir bikin di situ.
Itu rumah semuanya dari bambu itu semuanya. Dari bambu. Rumah saya seperti ini aja sih, tradisional aja. Ya, Tapi seru juga rumah bambu, anti gempa kan? betul. Iya, tahan gempa, Sebenarnya bambu ini manfaatnya itu kan anti gempa, penahan erosi, ya kan segala macam, banyak lah manfaatnya. bisa untuk bahan-bahan industri, baju, kaos, jin, Iya. bisa dari bambu. Bisa ya. Kalau non awet gitu dia berapa? 2 tahun tahan. Nanti perawatan ini aja paling harus ada perawatan ekstra kayak dari rayap sendiri harus dikontrol. Nah terus dari apa lagi tuh ya, teknik ininya apa, finishing, kayak pernisnya ditambah terus biar nanti biar tahan lah gitu. lebih tahan. Apalagi ini sudah diawetkan, dipernis lagi, wah. Iya, kayak gitu. Lebih kuat lagi. Ya, intinya kalau bambu karena alami ya harus ada ekstra perawatannya sih. Iya benar. Kalau mau lebih awet lagi. Tapi ya itu memang sekarang ini kan lagi musim gempa. Orang kalau pakai bambu ini rumahnya lebih aman deh kan. Ya sebenarnya gitu. Kalau untuk Nggak roboh. Ya roboh, paling bergoyang Ya, karena tembok kan roboh. karena kan bangunan bambu itu elastis. Elastis, betul. Dia bisa Jadi walaupun ngikutin goyang tanah. itu goyang bukan goyang rusak. Nanti dia balik lagi ke awal. Balik lagi. Bagusnya begitu. Di UGM itu kan diteliti juga nih, kekuatan bambu ini ternyata lebih lentur ya dan lebih kuat dari baja. Oh, iya. Untuk jembatan-jembatan itu Profesor Morisco tuh yang meneliti, sudah meninggal beliau. Itu ahli bambu dia. Saya pernah ke labnya di situ di Jogja. Lebih kuat ya. Iya Pak, ada nanti itu bisa di. Karena elastisnya itu mungkin ya. Gak cepet patah jadi kan. Iya. Kalau di Jepang dia bikin dom bangunan gedung olahraga itu bambu itu. Bambu ya? Pelengkung begini. Yang pernah sahabat bambu juga bikin dom. Dom. Di mana tuh? Di mana ya? Ada bukan di websnya. Ada dom hasil pembuatan sahabat bambu di sana di luar negara negeri mana? ya? Iya betul. Di negara mana tuh? Di Belanda kali bukan? Kurang tahu, saya lupa. Berarti itu bahan-bahan bambu bawa dari Indonesia ke sana. Iya, Iya dari yang sana awet, juga. bambu awet. Bambu yang gede-gede. Hebat. Pasang di sana ya. Ya nanti kalau misalnya mau itu lebih jelasnya sih untuk pengerjaan yang mereka buat apa itu bisa langsung ke Ya, Pak Lukman. kontak Pak Lukman, nanti diarahkan ke Jogja sana. Oh iya. Wah ya kalau di Jogja itu gede itu ya. Iya, Bapak yang udah pernah sana. Ya, awalnya kan saya dulu di United Nations di UNIDO. Dulu bantu sarana ini untuk pengawetan bambu di Cebongan. Yang berdiri tapi kalau nggak salah cuman $40.000 atau berapa. Terus dulu kan masih LSM tuh. Iya. Sahabat bambu. Oh iya. Terus sekarang udah kemasyarakatan ya. jadi company. Hebat ya, maju ya. Wah, Pak, potensi bisnisnya luar biasa. Ya kan sampai bikin dom di luar negeri kan itu bukan main, bawa dari sini kan Mereka diekspor. arsiteknya juga anak-anak muda banyak. Hebat ya. Yang ikut membangun sahabat bambu Betul. itu. Yang bekerja sama dengan Pak Lukman itu banyak. Banyak Itu di juga. Bali itu yang rumah 3 lantai, bambu betung, harganya 5M. Itu yang buat siapa? Pak Lukman juga, sahabat bambu juga. Kerjasama sama ya supply-nya sahabat bambu sama desainernya deh kalau nggak salah. Wah keren itu. Kapan-kapan kalau ke Bali cari Di Bedugul ya. Bedugul. Itu untuk bangunannya ya. Ya, dalamnya sih ya ada bathtubnya macam-macam, Komplit. komplit. Mewah, cuman itu dari bambu semua. Terus jadi di desa beginilah ada kali kecil nuansanya. Menyatu Itu banget ya. orang bule itu justru senang begitu. Iya. Alami ke alami lagi. Alami, betul. Dan alam yang alami, konstruksi bangunan juga alami. Terus ada sekolah Green School itu yang kampusnya berapa hektar tuh bambu semua gedung-gedungnya. Terus satu kampus yang gede itu yang 4 lantai itu kampus pusatnya itu. Bambu juga ya. Bambu. Hebat ya. Berkunjung ke sana Bapak ke Bali. Itu John Hardy itu orang Kanada, istrinya orang Bali. Jadi ya memang justru orang-orang orang Barat lah yang lebih menghargai potensi bambu.
karena mereka lebih aware kan, lebih dan berinovasi tahu ya. tekniknya. Iya, betul. Itu bikin segala macam. Banyak ya. Ya itu saya juga bangkitnya dengan bambu seperti ini karena melihat potensi bambu di sini sebenarnya kan emang Cukup banyak ya. Betul. Sumber raja saya karena alamnya lahir ada. di sini Iya. ya kan udah sebelum saya Layar besar di sini rumpin. betul. Sumber Karena daya udah alamnya. kelahiran di sini itu ya disebutnya ya di kampung bambu lah ya, Iya. di Ruyuk Awi. Ya saya sangat menyayangkan potensi ini nggak kita manfaatkan. Betul. Nah, emang sambil tentunya sambil diusahakan ya kan. Iya. Saya mencoba buka workshop yang tadinya untuk penjualan bambu untuk konstruksi biasa aja dan non awetan. Ya pas kebetulan itu juga Pak Lukman yang pada saat itu sebelumnya sih saya udah waktu pas pertama ketemu Pak Lukman, saya Pak sebelumnya terus terang aja untuk sahabat bambu saya tahu dari web gitu kan, karena saya banyak carilah ya untuk mengenai inovasi bambu ini, terutama yang pelaku bambunya ya kan, tentunya kan datangnya dari mereka Iya, gitu loh. pasti. Yang saya ngerasa emang pendatang baru lah boleh dibilang, walaupun lama lahir di bambu gitu. Iya. Nah di situ saya melihat sahabat bambu yang udah inovasinya banyak ya, udah senior lah di situ. Ada untuk rencana kepingin ke sana gitu, karena kan mereka juga membuka pelatihan pembinaan ya kan. Nah, pembinaan di sana saya lihat seperti itu ya, mungkin baru rencana itu, rencana kalaupun nanti ada waktu dan ya bisa ke sana ya, mungkin nanti coba saya ke sana gitu. Iya, betul. Ya sebelum saya ke sana yaitu ada kontak ada kontak Pak Lukman, itu pun saya udah lama dalam kepinginan seperti itu udah lama, belum sempat ke sana. Ada kontak dari Pak Lukman dari sahabat bambu. Saya antara percaya Pak enggak, ini Bapak sahabat bambu benar. Iya, dengan Pak siapa? Saya Pak Lukman. Oh Pak Lukman, oh bukan Pak Indra. Saya kan waktu itu saya lihat di sana itu ada nama Pak Indra lah ya kan. Oh bukan, saya kawannya tadi, sahabat bambu juga. Oh ya, silakan Pak, gimana? Oh bisa ketemu dengan Bapak. Oh ya silakan. Saya lagi ada di workshop saya gitu kan, di yang workshop di Jurang Mangu. Akhirnya mereka kesana ke saya. Udah lagi bincang ya itu. Enggak saya kesana, akhirnya mereka yang datang. Kebetulan Bang. Ya kebetulan apa entah gimana ya, tentunya ya udah harus kayak gitulah. Iya, gitu. Itu rencana saya kan itu untuk kesana itu ya dengan mereka itu sekolah lah apa gimana gitu untuk mengenai pengawetan, menggali ilmu lagi. Teknik di bambu seperti apa gitu. Ini contoh contoh positifnya ya. Ya, jadi seseorang yang lahir di area bambu gitu ya. Jadi dia ada awareness untuk menggali potensinya, menggarap. Itu luar biasa. Sekarang Mas Imam usia berapa? Usia sih udah lumayan berusia Pak, 38. Anak saya itu. Iya, udah belum Saya berusia. 2 kali. Sudah nikah belum? Bapak? Enggak, udah nikah belum? Udah punya anak 2, istri 1. Keren istri 2, anak 1. Oh, jangan dibalik. Jangan dibalik. Bahaya. Iya. Ya, pada saat itu tadinya lebih bersemangat lagi tentunya. Betul. Ya, karena rencana yang dulu saya pengen ke sahabat bambu, sebelum saya ke sana mereka bahkan ya udah mengontak saya. Iya, betul. Nah, di situ saya timbul langsung ya apa adanya aja bicara dengan Pak Lukman itu. Pak, sebelumnya mohon maaf saya juga kayak gimana ya, ini antara kaget, terus ya gimana ya, emang saya niat dari kesana tapi sekarang Bapak yang kesini, gimana ini saya bilang itu mereka. Oh iya Pak, iya. Jadi sarana ini yang biayain siapa? Saya pribadi. Yang dikasih ini ya teknisnya. Iya seperti betul. apa, mereka kan waktu kasih pelatihan lah. waktu ketemu itu ya udah mereka langsung bermitra dengan saya dikasih pelatihan untuk pengawetan itu sendiri. Ada berapa hari itu pelatihan? Pelatihan sih sebenarnya nggak lama. Di sini ya. Waktu pertemuan di sana juga mereka di sana itu di workshop. Oh di workshop. Jombang ya.
pertemuan dengan Pak Lukman pun kita nggak rutin gitu waktu itu, nggak banyak lah gitu, paling dia dengan handphone gitu kan, latihan dengan seperti Pak Imam nanti seperti obat apa aja nanti mereka kan udah share gitu kan, ini kebutuhannya seperti dipelajari aja, pelajaran dengan seperti sekarang kan yang efektif dengan handphone, tanpa kita ketemu pun bisa gitu kan. Nah, waktu itu mereka selang berapa minggu lah apa bulan gitu dari pertemuan saya di workshop, saya ajak sini. Berarti sudah datang ke sini ya? Betul, udah kesini ke Rumpin itu. Ya, karena saya bilang ya terus aja Pak, kalau di sana mayoritas sih bambu saya nanti untuk pembuatan pun kemungkinan kita bikin di sana. Gitu. Memang bambu petung kurang cocok ya di sini ya? Bukan kurang cocok Pak, mungkin dari awal dulunya. Budayanya ya. Dari awal dulunya itu penanaman petung itu di sini kurang. Karena di waktu dulu kebutuhan bambu banyaknya itu sejenis tali atau bambu apus. Iya. Karena dominan dan mayoritas sekali itu penggunaan untuk bangunan sipil aja yang kayak tadi untuk stegen. Paling banyak itu kebutuhannya. Betul. Kalau petung jarang itu dibutuhkan. Hampir ya pokoknya udah 80% lah ya dari Bogor yang ke Jakarta. Iya. Penjualannya lebih cepat juga ya. Zaman dulu bahkan pakai sebelum ada kendaraan truk pun orang tua itu pakainya rakit. Karena di bawah itu kan ada kali. Bawa bambu pakai rakit ya. Betul. Dari mulai hulu ke hilir. Iya. Hebat ya. Dari mulai hulu ke hilir itu orang tua itu pakainya rakit. Itu pertama datang berarti di Tangerang. Karena kan ini arus Cisadane ini Tangerang. Tangerang sampai ke lautnya di Dadap sana. Di Tangerang pun nanti mereka pakainya dokar kayak gitu. Ya menurut cerita, dan saya waktu itu masih mengalami untuk pengiriman bambu yang dari kali-kali itu sempat saya mengalami lah melihat orang tua itu bikin rakitnya. Begitu. Ya, baik. Kalau gitu Pak Imam terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu usahanya. Maju berkembang gitu ya. Amin Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik pemirsa semuanya. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Imam, dengan Pak Johannes di konten ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Salam. Selamat siang. Ya.